Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam acara kuliner nenek moyang nih. Kali ini saya akan memperkenalkan masakan yang eh, tidak asing lagi sebetulnya. Hanya anak-anak muda sekarang mungkin sudah jarang. Apa? Yaitu tumis ikan asin peda putih. Oke, sederhana membuatnya kok. Kita lihat ya apa saja bahan-bahannya. Ini bentar. Pertama ada lajak ini. Lajak itu atau lengkuas ya. Kemudian juga ada jahe. Ada lajak, ada jahe, ada kunyit. Ada kunyit ya. Kemudian ada ini bawang putih, bawang merah, bawang daun, gula pasir dan gula putih. Jangan terlalu banyak. Gula pasir sama garam. Nah, garamnya jangan terlalu banyak karena mungkin ikannya juga akan membawa rasa asin ya. Nah, ini yang disebut ikan asin peda putih. Oke. Biasanya saya ini memakan langsung tanpa dikasih bumbu, langsung aja digoreng ya. Tapi takut bosan terus-terusan makan ikan asin tanpa ada bumbunya. Nah, sekarang saya akan coba untuk memasak menggunakan bumbu yang tadi disebutkan ya, atau saya sebut tumis asin peda putih. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke. Pertama kita siapkan wajan ini ya. Kemudian kita kasih minyak, tapi jangan terlalu banyak. Karena kita akan menggoreng dulu, pertama menggoreng ikan asinnya sebelum dikasih bumbu. Syaratnya ini harus dimasak dulu ininya ya, digoreng dulu. Kalau tidak digoreng nanti kotorannya atau mungkin bau amisnya terlalu menyengat. Tapi selain untuk menghindarkan rasa bau amis, juga untuk membuang kotoran atau memisahkan kotorannya, sehingga ketika kita sudah diberikan bumbunya itu betul-betul murni tanpa ada kotorannya dari ikan ini. Kita tunggu sampai minyak ini panas ya, baru kita masukkan. Oke, kita tunggu bentar ya. Simsalabim. Oke, sepertinya ini sudah cukup panas untuk menggoreng ikan asinnya. Mohon diingat ya, minyaknya jangan terlalu banyak karena nanti minyaknya ini akan dibuang bekas menggoreng ikan asin ini karena udah kotor. Kalau dipakai lagi nanti takutnya kurang bagus pada bumbunya, sehingga akan dipengaruhi rasa dari bumbu itu karena ada kotoran ikan. Kita balikan. Betulnya menggorengnya tidak usah sampai matang sekali juga nggak apa-apa ya, kira-kira 3/4 ikan ini matang ya. Soalnya nanti juga kan ketika dikasih bumbu juga akan dipanaskan lagi, sehingga akhirnya ikan ini akan matang sempurna. Nah, ketika digoreng ikan ini
akan kotorannya akan keluar gitu ya, akan terbuang secara alami, dia akan terpisahkan antara kotorannya dengan dagingnya. Nah, sambil nunggu ini matang, tadi lupa saya belum menyebutkan ini dikasih tomat juga ya. Kemudian ini salam. Kemudian dikasih penyedap. Penyedapnya yang natural ya. Jangan ada kaldunya. Karena supaya rasa ikan asinnya terasa, jangan sampai ada kaldu ayam apalagi atau ada kaldu daging, jadi akhirnya rasa bau ikan asinnya malah khas ikan asinnya malah hilang. Oke, hingga kita tunggu sampai matang ini, kita sebentar steam salabim. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Kita tiriskan, matikan ininya kompornya, kemudian kita tiriskan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini adalah kotorannya harus dibuang karena akan mempengaruhi rasa nanti ke dalam hidangan yang sudah jadinya nanti, tumis ikan asinnya. Oke, kita buang dulu ini, dibersihkan dulu. Simsalabim. Akhirnya sudah bersih kembali ya. Kita kasih minyak lagi, dipanaskan. Oke, ini dikasih minyak lagi sedikit untuk mulai kita memasak bumbunya. Cukup saja, jangan terlalu banyak. Oke, sampai ininya panas. Oke, kita tunggu. Sambil kita menunggu ini panas untuk menggoreng bumbunya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ketika kita masak gitu ya. Setiap orang pasti punya cita rasa masing-masing ya. Cara memasak, kemudian bagaimana cara meramunya masakan, bagaimana cara memotong-motong bumbunya, atau menakar banyak dan sedikitnya bumbu, itu juga akan mempengaruhi rasa setiap hidangan, setiap orang. Pasti setiap tangan orang itu akan berbeda rasanya ya. Oleh karena itu tidak apa-apa, justru ciri khas itu yang perlu kita pertahankan setiap orang ya. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu kita bersama-sama untuk memperhatikannya agar masakan kita bisa dirasakan tidak hanya oleh kita, rasa enaknya itu, tapi juga oleh orang lain. Hal yang paling utama adalah jangan ragu-ragu membuat bumbu ya. Jadi harus, istilahnya bumbu itu harus betul-betul kuat, jangan hanya sedikit saja bumbunya, misalkan bawangnya ya, harus berani bumbu lah ya. Jadi itu yang membuat masakan kita akan terasa lebih nikmat. Oke, coba sekarang ini sudah matang, kita masukkan bawang merah dan bawang putih bareng, sekaligus saja bareng. Kalau dirasa sudah cukup wangi, kita masukkan ini kunyit ya, sama lengkuas, lada atau jahe ya, disatukan. Kemudian tomatnya ini harus diiris-iris saja. Kenapa tomatnya belakangan? Karena ya itulah,
salah satu yang akan membuat rasa masakan itu lebih nikmat ketika bawang merah dan bawang putihnya udah betul-betul sudah siap untuk dicampur dengan yang lain, jadi harus sampai wangi dulu. Oke, kalau sudah kita campurkan apa itu namanya, salam ya. Oke, nah bawang daun nanti dimasukkannya setelah hampir matang. Oke, sama gula juga, sama garam nanti saja kalau sudah wangi. Lalu kita masukkan ini ikan asinnya yang sudah bersih dari kotoran ya. Oke, kalau sudah, kasih air sedikit saja. Lebih bagus lagi air termos. Oke, sekarang garamnya masukkan saja. Karena kan ini ikan asinnya juga sudah matang ya, jadi kita masukkan juga gula pasir, harusnya gula merah. Biasanya gula merah akan lebih punya rasa tersendiri ya, beda. Tapi karena kebetulan ini di sini gula merahnya belum tersedia, jadi saya pakai yang gula putih saja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita tunggu beberapa saat sampai ininya mulai, airnya itu sudah mulai keluar minyak lagi ya. Jadi ininya harus keluar minyak lagi supaya rasanya lebih nikmat gitu ya, lebih full gitu kenikmatannya itu ya. Itu saja, mudah kan cara membuatnya. Sekali lagi, kita jangan bumbu itu jangan terlalu diirit ya, jadi harus berani bumbunya, karena semakin berani bumbu maka masakan itu akan semakin lezat. Oke, nah, nanti kita tunggu setelah matang ya. Saya rasa ini sudah bisa dimasukkan nih, apa namanya, bawang daun. Oke, kalau sudah begini bisa ditutup ya dengan penutup yang biasa dipakai ya. Saya nanti siapkan dulu penutupnya. Simsalabim. Nah ini ya, kita tutup sampai kata saya itu dari keluar minyak lagi, jadi supaya jadi gurih ya, muncul minyaknya. Kita ada minyaknya, jadi airnya berkurang, bahkan mungkin menghilang. Air itu hanya untuk mengukus lada, jahe, kunyit, bawang apa namanya itu, daun salam. Nah kalau sudah itu matang, airnya kan tinggal berkurang sedikit lagi, muncul minyak awal yang kita kasih. Nah itulah kemunculan minyak itu yang akan membuat masakan itu jadi gurih. Kita tunggu bagaimana hidangan ini apabila dipadukan dengan hidangan yang lain ya. Kita coba rasakan di tempat makan, tinggal beberapa, mungkin sekitar 5 menit lagi sudah matang ya. Tunggu ya, kita ke meja makan. Oke, simsalabim. Jeng jeng. Sudah jadi nih apa namanya, tumis ikan peda putih, tumis ikan asin peda putih tadi ya. Cara membuatnya sudah kita lihat bersama, tidak susah kan, mudah. Oke. Nah di sini juga saya temani
yaitu dengan sambal tauco. Yang tempo hari di episode sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat sambal tauco. Ya, silahkan dilihat. Nah, kita coba sekarang ikan asinnya dengan tumis yang tadi sudah dijelaskan. Oke, coba. Ikan asin kan biasanya asin. Ini sudah ada rasa bumbunya sekarang, ada rasa manis, asam, ya. Jadi ada asam manis. Nah, asamnya itu dari mana? Ya dari tomat. Oke, wangi. Bumbu-bumbunya juga ada kunyit kan tadi ya. Kemudian lada, jahe, semua berpadu. Jadi enak rasanya. Jadi tidak bosan. Setiap masak ikan asin digoreng saja. Ya, itu saja. Kita coba. Dengan tauco, sambal tauco, juga ikan asin. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, sahabat, dicoba ya. Oke. Jangan lupa langkah-langkahnya seperti tadi sudah disampaikan. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita ngirit bumbu, ya. Harus berani membuat bumbu agar masakan ini rasa lezatnya tidak hanya oleh kita, tapi oleh keluarga kita, bahkan teman-teman kita, atau kita membuat bisnis buka warung oleh pelanggan kita. Oke? Akhirnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, agar konten ini bisa bertahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.